mulai dari slide pertama ya, kuliahnya Prof. Tatang ya, Prof. Sarmano. Ini tidak ada pertanyaan ya. Masih di halaman pertama. Oke. Ya, istilah anatomi. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik membaca di buku, ya, secara terminologi, ya, terminologi itu berarti kan bahasa ya. Anatomi itu berasal dari istilah Yunani itu anatem, ya, yang artinya itu mengurai, ya, atau membuka, ya. Jadi artinya yang sebenarnya adalah mengurai, ya, atau membuka. Nah, dengan jalan mengiris. Nah, yang ini artinya adalah dia akan menguraikan struktur tubuh dari, kalau misalkan manusia ya manusia, kalau hewan ya hewan. Nah, strukturnya itu diurai. Akan apanya? Diidentifikasi ya struktur penyusunnya satu persatu. Dimulai dari tulang, berarti kan osteologinya, kemudian sistem miologinya, otot-ototnya, terus kemudian sistem vaskularisasi ya atau pembuluh darah, sistem inervasi ya, pembuluh darah tadi angiologi ya, sistem inervasi ya atau neurologi berarti saraf, kemudian sampai ke sistem viscera. Nah, viscera itu adalah organ dalam kan gitu ya. Nah, itu adalah anatomi. Nah, secara apa namanya pembelajaran kita nanti itu nanti ada yang makro, ada yang mikro. Kalau yang makro ini yang kasat mata, bisa dilihat oleh mata. Jadi struktur tadi itu ya, otot, tulang, dan sebagainya, itu tampak dengan mata. Tapi kalau yang mikro, nah struktur mikro ini adalah yang urusan mikroskopis. Ya, jadi harus dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah yang kemarin kalau kalian belajar embrio ya tentang testis sama ovarium. Ya, nah, di mana kalau kita belajar anatomi, kita nggak bisa lihat spermatogonium sama spermatozoa, kan gitu ya. Nah, tentunya kita hanya bisa melihat secara anatomi makro adalah testis. Nah, untuk urusan mikroskopis, ya, itu baru bisa melihat, baru bisa mempelajari spermatogoniumnya, spermatozoa, ya, mulai dari spermatogonium, spermatosit primer, sekunder, ya, spermatid, ya, kemudian spermatozoa. Pun sama seperti ovarium. Ovarium itu struktur makro, ya bisa dilihat secara kasat mata, ada di organ reproduksi betina. Nah, tapi kalau struktur mikro, ya urusan mikro, nah itu tidak bisa dilihat dengan makro. Nah, anatomi mikro barulah kita bisa mempelajari mana itu oosit primer, oosit sekunder, ya mana folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, the graft, ya sampai adanya struktur corpus hemorragicum, luteum, ya albicans, arthritic kan gitu ya. Jadi itu adalah struktur mikro perbedaannya. Ya, itu anatomi. Ya, ini pembagian ilmu anatomi ya. Nah, ya rasanya kita tidak perlu banyak yang ditanyakan ya, karena anatomi di sini embrio dan histo ini menjadi satu bagian ya, yaitu ilmu anatomi gitu ya. Nah, kemudian sekarang ada kita di anatomi veteriner itu ada beberapa spesialisasi ya. Kalau kinotomi ya, nah ini adalah spesialisasi anatomi yang khusus nanti mengurai hewan anjing ya, canine. Ya, kinotomi. Kemudian hipotomi. Nah, ya hipo ya, jadi jangan kalian tertipu hipo itu terus kudanil. Ya, bukan ya, dia ya hipotomi itu ya tentang apa namanya ya tentang kuda ya, hipopotamus kan, jadi jangan keliru dengan hipopotamus ya. Jadi anatomi spesifik ya, spesial. Kemudian ada anatomi avian ya, anatomi unggas. Kemudian ada anatomi komparatif. Komparatif berarti anatomi perbandingan. Tentunya berbeda antara anatomi kuda dengan anatomi sapi ya. Nah, itulah kenapa setiap spesies, antar spesies itu akan memiliki perbedaan struktur anatomi. Nah, disinilah topik anatomi komparatif itu menjadi salah satu bidang studi anatomi.
Ya, kemudian anatomi sistematik yang kita pelajari saat ini ya, sudah sampai topik dimiologi ya. Nah, kemudian anatomi topografi ini yang nanti di semester 2. Ya, adik-adik akan nanti kita bagi menjadi 4 buah topik bahasan, yaitu kaki depan sendiri ya, atau tangan ya toh. Kemudian kaki belakang sendiri, kaki ya, kemudian abdomen torak itu dada dan perut ya, kemudian kepala leher ya, regio capitis coli. Nah, 4 regio itu. Nah, di mana 4 regio itu nanti tidak hanya belajar tentang otot, tapi juga sistem saraf, sistem pembuluh darah ya, dan organ-organ yang akan ditemukan pada daerah-daerah tersebut ya. Nah, itu anatomi topografi. Ya, terus kemudian anatomi terapan ya. Anatomi terapan ini kaitannya dengan terapan-terapan ilmu anatomi. Ya, antro manusia, fito itu tanaman ya, zoo itu hewan. Ya. Jadi ini apa? Cabang dari ilmu anatomi ya, ada anatomi manusia ya, antro ya. Fito ini tumbuhan ya. Ya, fito tumbuhan, zoo ini hewan ya. Dan embrio. Nah, ini dia. Ketika kita belajar embrio, maka batasannya adalah mulai dari gamet, kemudian terbentuk zigot, ya toh. Nah, sampai terbentuk yang namanya fetus, ya, janin. Nah, itu adalah batasan kita membahas embriologi, ya, yaitu ilmu mudika. Jadi mulai dari gamet ya, kemudian terjadi fertilisasi ya atau singami ya, pembuahan ya, sehingga membentuk zigot ya toh. Kemudian dia sampai terbentuk fetus ya, dan sampai terbentuk fetus. Nah, kemudian akan dilahirkan. Nah, itu topik pembahasannya embriologi. Tapi ketika individu tersebut sudah dilahirkan dan keluar dari rahim induk, nah itu sudah masuk ke topik pembahasannya anatomi. Ya, jadi ini batasannya ya, batasan untuk pembelajaran antara embriologi dengan anatomi. Ya, kalau untuk gen, nah ini dia ya, untuk gen ini anatominya sebenarnya ya. Jadi setelah lahir ya ada organ-organ, tulang, daging dan sebagainya ya. Ini untuk geni ya. Ini anatominya ya. Kemudian filogeni ya, asal usul kejadian ya, seperti silsilah taksonomi dan sebagainya ya. Ini kita tidak mempelajari filogeni ini ya. Nah, ini oke rasanya. Nah, sekarang kita akan ini ya, akan saya perjelas struktur istilah ini. Jadi gini deh, untuk istilah Latin yang akan kita gunakan itu seperti ini. Ada istilah 4 ya, dorsal, ventral, kranial, kaudal. Ini untuk menunjuk arah. Iya toh? Sebentar. Ini ada nggak? Nah, gambar hewan. Ya, jadi ini untuk menunjuk arah ya. Dorsal itu kata dasarnya adalah dorsum. Nah, itu adalah punggung. Ya. Jadi dorsal itu kata dasarnya sebenarnya adalah dorsum, yaitu punggung. Nah, berarti segala yang menuju ke arah punggung itu disebut dengan dorsal. Nah, masalahnya kalau hewan yang berkaki 4, ini kan arah dorsal kan ke atas, kan gitu ya. Berbeda dengan primata. Kalau primata kan arah dorsalnya kan ke belakang. Betul nggak? Karena dia berdiri. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sama seperti kita arah dorsal itu ke belakang. Ya, karena punggung kita di belakang, bukan mengarah ke atas, kan gitu ya. Nah, sehingga dorsal di sini adalah atas. Ya, tapi ini untuk hewan. Ya, hewan yang berkaki 4, yang berjalannya itu ya merangkak gitu itu ya. Nah, kalau ventral ya, itu venter, kata dasarnya venter, dia itu perut. Nah, menuju ke arah bawah. Nah, tapi ini untuk hewan yang berkaki 4 tetap ya. Tapi kalau kelas primata ya, kemudian kita ya, maka ventral itu adalah ke depan, kan gitu ya. Nah, ya jadi ini tolong apa namanya? Orientasi yang kita gunakan ini biar tidak salah ya. Jadi kita samakan ya. Kemudian kranial, ini kata dasarnya kranium, berarti kepala kan gitu ya. Nah, arah kranial, nah ini berarti kalau belakangnya al ini menunjukkan arah ya. Kranial berarti mengarah ke kepala.
Ya, jadi menuju ke arah kepala. Ya, nah kalau kita primata ya, nah itu kan arah kepala kan ke atas. Nah, tapi kalau hewan yang berkaki 4, sapi, kuda dan sebagainya, itu kan arah kranial kan ke depan. Ya. Terus kaudal. Ya, kata dasarnya kaudo. Ya, kaudo itu belakang, ya. Atau apa itu namanya? Ekor, ya. Nah, kaudal ini ke belakang kalau hewan yang berkaki 4. Nah, tapi kalau kita ya ataupun primata yang lain, kaudal ini kan ke bawah. Ya. Jadi itu ya untuk arah. Ya, ada dorsal, ini punggung, ventral ini perut, kranial kepala, kaudal ini ke arah ekor. Ya. Nah, ada tambahan yaitu anal. Ya, anal itu kata dasarnya adalah anus. Ya, berarti dia yang menuju ke arah anus. Ya. Ada istilah oral. Nah, oral itu berarti kan kata dasarnya oris. Ya, menuju ke arah mulut. Ya, jadi istilah Latin sekarang sudah harus diketahui ya, Dek. Dorsum punggung, venter perut ya, kranium kepala, caudo ya, itu ekor ya, anus itu ya apa namanya? Dubur, kemudian oris itu mulutnya. Nah, kalau belakangnya berakhiran dengan al, al ya. Nah, maka itu adalah menunjukkan arah. Oke. Ya, kemudian bagian kepala ini ada istilah oral ya, menuju arah mulut ya. Apikal, apex ya. Jadi apex itu puncak ya. Up oral. Nah, sekarang jika ada istilah up ya, AB di depan, nah itu menunjukkan jauh ya atau menjauhi atau melawan ya. Jadi up oral itu berarti menjauhi oral ya, jadi ke belakang dari mulut. Ya, sisi belakang dari mulut ya. Jadi up oral. Karena nanti ada tapi lain ya dengan abdomen ya. Abdomen itu satu suku kata ya. Nah, ya ada ab oral ya. Nanti ada abduktor kan gitu ya. Nah, itu adalah istilah menjauhi apabila ada kata ada apa? Imbuhan ab di depan. Nukal, ini kata dasarnya adalah nuke. Nuke itu tengkuk. Ya, kalau orang Jawa itu istilahnya jitok. Ya, nah, saudara tahu jitok kan ya? Jitok itu tengkuk yang posisi belakang dari leher itu loh. Yang kalau orang Jawa itu apa? Kalau misalkan tengkuknya itu dalam atau jitoknya itu jero, itu orangnya pelit. Nah, ya itu adalah nukal. Nuke, sorry. Nah, kalau nukal itu arah tengkuk berarti ya. Nah, ya, jadi itu istilahnya. Kemudian sekarang bagian ekstremitas. Nah, ekstremitas ini alat gerak, ya baik depan maupun belakang. Kalau alat gerak depan itu berarti ekstremitas kranial. Kalau alat gerak belakang ini ekstremitas kaudal. Gitu. Nah, proksimal itu atas. Ya. Nah, jadi proksimal itu menuju ke arah atas atau menuju ke arah permukaan. Ya, digunakan untuk saluran tapi ya. Nah, lawan kata proksimal itu adalah distal, ya, digunakan untuk saluran atau organ, ya. Nah, lawan kata proksimal ini adalah distal. Distal ini menuju ke arah bawah. Ya. Ya, dorsal tetap medial. Nah, medial ini tengah atau sumbu ya. Jadi pertengahan. Nah, kalau volar ini yang tadi ya, sisi belakang kaki depan ya atau sisi belakang tangan ya atau telapak tangan. Plantar ini sisi belakang kaki belakang ya atau telapak kaki. Lateral ini luar. Ulnar ini berarti kata dasarnya ulna ya, berarti dia sisi bagian ulna ya. Nah, kalau radial sisi belakang radial, berarti ini tulang lengan belakang ya atau os ulna ya. Nah, ini tulang tangan depan ya atau os radius. Ya, fibular ini tulang luar kaki ya, os fibula. Kalau tibial ini tulang depan kaki. Kan gitu ya. Ini tulang betis ya, ini tulang kering ya toh. Ini tulang hasta kan gitu ya. Nah, ini tulang apa ya? Biologi kalian dulu ya, pengumpil apa ya istilahnya ya. Ya, jadi gitu. Ya, nah sekarang untuk menyusur istilah pada bagian tubuh ya, lateral ini ke arah luar, medial ini ke arah dalam ya.
Kalau median ini titik paling tengah, ya, median, garis tengah. Ya, sagital ini yang sejajar dengan garis tengah. Nah, ya, kalau transversal ini memotong atau sumbu membujur, ya transversal. Ya, sama seperti longitudinal. Ya, segini aja. Ada hewan nggak ya? Wah, ini ya. Nah, gini loh, Dek. Jadi ini kan ada seekor hewan ya. Jadi dorsal itu adalah arah yang ke sana. Ya. Nah, ini adalah arah dorsal. Nah, ya, ke arah atas. Kalau ke bawah sini, ya, nah ini adalah ventral. Ya, kalau ke belakang, ya toh, nah ini adalah kaudal. Kalau ke depan, ya ini adalah kranial. Karena ini ya, jadi ini orientasinya kepala, ini orientasinya punggung, orientasinya perut, dan ini orientasinya ekor. Ya, itu untuk arah. Ya, nah kemudian untuk struktur ya proksimal itu berarti yang menuju ke arah atas ini proksimal. Ya, distal ini ke bawah. Nah, kan gitu ya. Nah, sama sepertinya proksimal ke atas, distal ini yang ke bawah. Oke ya. Nah, kemudian di daerah sini kan ada tengkuk ya, nuke. Nah, daerah sini ini berarti kita apa namanya? Kita sebut dengan nukal. Ya. Kalau di daerah sini apabila ada yang menuju ke arah sini, ini berarti anal. Nah, kalau yang menuju ke arah sini ya toh, ini adalah oral. Tapi jika ada yang melawan atau ke belakang sini, nah ya toh, menjauhi atau membelakangi mulut itu adalah aboral. Ya, jadi istilahnya demikian ya di anatomi. Oke ya. Nah, nanti saya buka sesi pertanyaan. Ya, ini keterangan-keterangannya. Ya, ini sudah ada keterangannya, menuju atas mendekati tubuh, kalau distal menuju bawah ya menjauhi tubuh. Ya, rostral ya. Kalau rostral ini moncong ya atau paruh ya. Jadi kata dasarnya rostrum ya. Nah, tapi istilah rostral ini sebenarnya lebih pas digunakan untuk hewan dengan kelas avian ya atau burung ya, sejenis burung-burungan, baik burung terbang ya, burung di lautan ya seperti pinguin, flamingo ya, burung air itu loh ya, atau burung atau unggas air ya seperti ayam, itik ya, nah, atau burung-burung darat ya, burung unta ya, apalagi ya, ya ayam cemani yang nggak bisa di airan kan gitu ya. Nah, istilah rostral ini lebih pas untuk kelas avian. Sebentar, mana untuk, nah ini dia ya. Jadi median ya toh. Nah gini deh ya. Jadi apabila ada seekor anjing seperti ini ya, kita potong median itu berarti lurus tepat di tengah sini ya. Jadi gak enak ya sudut pandangnya ya. Nah, sebentar. Saya akan coba cari foto saja di Google. Tapi sebelumnya ada pertanyaan sampai sini, Dek. Silakan bertanya, mumpung apa namanya kita belum berlanjut ke istilah yang lain. Misi Dok, izin bertanya. Nama saya Denata Rifki Prasetyo NIM 043. Cara membedakan kaudal dengan aboral itu bagaimana ya Dok? Beda gini, kalau aboral ya, itu apa namanya titik orientasinya itu hanya di daerah yang menjauhi mulut. Ya, tapi kalau kaudal ya itu berarti menuju ekor. Nah, masalahnya kan antara mulut dengan ekor kan jauh ya. Jadi saudara kalau nanti mengamati arah dan dia itu
strukturnya itu lebih dekat dengan ekor, maka yang lebih tepat adalah kaudal, bukan aboral. Kalau aboral itu yang di daerah mulut, jadi dia yang menjauhi mulut ya, ke belakang ya, jadi ke arah tengkuk ya, nah atau ke arah telinga lah ya. Nah, telinga kan di belakangnya mulut ya. Nah itu yang lebih tepat digunakan untuk aboral ya. Berarti kalau aboral itu khusus di daerah kranium gitu-gitu. Aboral itu apa dek? Aboral, kalau oral sama aboral itu khusus di daerah kepala saja. Soalnya tadi Iya. ada foto di daerah kepala itu yang garis gininya itu kaudal gitu tuh. Iya, nggak apa-apa. Ya, karena memang istilah gini, istilah kaudal, ya, anal, aboral itu sama-sama ke belakang. Ya, karena nanti ada juga namanya otot yang di daerah muka itu belakangnya juga istilahnya diakhiri dengan kaudalis. Ya, bukan aboralis. Ya, tapi it's okay. Yang penting kita sudah mengetahui kata dasar dari aboral itu adalah menjauhi mulut. Ya, nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas nanti istilah-istilah ini hanya hafalan ya. Jadi kalian nanti ketika di pilihan ganda ya sama seperti kalau ujian bahasa Inggris gitu ya, chair itu kursi ya, table itu meja gitu. Iya dok, makasih. Nah ya sekarang akan coba saya share screen gambar. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya dokter. Oh ya. Untuk di gambar buku itu ada apa kaki paha atasnya gambar kuda itu dia ditulis kranial dokter, yang depan bagian depan kaki. Nanti saya coba di bukunya taruh di depan kamera ya, yang kayak gimana ya. Iya, Nanti dokter. coba saya jelaskan ininya ya, asal usul filosofinya. Baik dokter, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Karena gini, sisi belakang palmar atau sisi belakang plantar itu juga bisa disebut kaudal sebenarnya. Ya, tapi karena dia adalah bagian ekstremitas, makanya dia spesifik ke bagian situ ya. Nah, pun sama sisi depan dari kaki, nah, itu juga bisa disebut dengan kranial karena menghadap depan kan. Nah, tapi karena dia nanti miliknya atau daerah dari ekstremitas, nah makanya nanti mengikuti dia itu radial ya atau tibial ya. Nah, sekarang ini saya ada gambar kucing nih ya. Kucing besar. Ya. Nah, kan kalau misalkan ada hewan yang struktur gini nih ya, maka median itu adalah ini deh. Garis tengah pas ini adalah median dari hewan. Ya kebetulan aja kepala dan badannya mengkreng ya. Tapi anggaplah ini nanti badannya lurus ke belakang gini ya, wajahnya ke sini, badannya lurus ke belakang ya. Nah, potongan median itu adalah sumbu atau poros tubuh. Nah, itu harus di tengah pas. Ya, itu adalah median. Nah, makanya nanti adik-adik akan menemukan istilah medialis atau mediana. Nah, itu berarti merujuk ke arah tengah. Ya. Ya, jadi menuju ke arah tengah. Tengah itu berarti nanti arahnya kan gini ya. Nah, ya. Tapi kalau nanti ke arah luar, nah gini, ya atau begini, ya toh. Nah, ini istilahnya adalah lateral karena ke arah sisi luar. Ya, jadi yang mengarah ke sisi luar ya, jadi yang di luar dari median ya toh, itu adalah lateral. Nah, sisi luar itu lateral. Nah, oleh karena itu nanti adik-adik akan juga menemukan istilah lateralis, ya kan gitu. Nah, itu merujuk pada istilah sisi luar. Ya. Terus kemudian ada lagi dok istilah sagital. Nah, sagital itu yang sejajar dengan median ya. Nah, ini adalah sagital. Ya, jadi tidak tepat di tengah-tengah ya. Nah, ini sagital ya. Jadi dia tidak tepat di tengah-tengah dari median. Kalau yang tengah poros center pusat ini ya toh itu adalah median ya atau medial ya. Tapi kalau yang sejajar dengan medial itu adalah sagital ya, sagitalis. Nah, ya nanti ada istilah sagitalis. Ya, sisi luar itu adalah lateral. Ya. Sampai di sini bisa diterima atau masih nggak terima?
Izin bertanya, Dok. Wah, oke. Saya Fauzan dengan NIM 026. Berarti Oh, tadi medial sama median sama ya, Dok? iya. Ya, jadi median dan medial itu sebenarnya adalah sama. Ya. Nah, tapi nanti tetap ya nanti ada salah satu organ atau jaringan ya, itu yang kalian memang harus menyebutkan medial ya medial, median ya median ya. Tapi secara suku kata sebenarnya mereka berdua itu sama, yaitu merujuk di tengah-tengah. Ya, karena nanti ada istilah gini, Dek. Ada nervus medianus. Nah, itu kan saraf yang ada di tengah ya. Nah, atau nervus medialis itu juga sama-sama di tengah ya. Nah, bedanya medialis nanti ada teman percabangannya sehingga nggak boleh disebut nervus medianus. Ya, jadi istilah anatomi ya gitu ya, istilahnya itu benar-benar mati atau apa ya, atau paten baku ya, ya nggak usah nyambat lah ya, nggak usah sambat ya. Ya salah kita semua, kenapa nggak lahir duluan sehingga bisa membuat atlas anatomi, kan bisa kita namai sesuka kita. Iya, ya sama seperti saya dulu belajar anatomi ya, seperti yang saya sampaikan ya, mimisen dulu. Ya, itu ya, ada ditanyakan lagi Fauzan. Tadi siapa ya? Gabriela. Siapa? Marcela. Tadi yang gambar kuda tadi? Atau Tania tadi ya? Tania, Dok. Oh iya, iya, iya. Ayo, mana gambar kudanya? Dok. Kamu anukan ke kamera, ya toh, gambarnya yang mana? Ya. Ini nggak kelihatan saya ya. Iya ya, Bicin. Saya pin video ya. Yang mana, Dek? Kurang ke atas, kakinya. Yang mana maksudnya? Kranial ke atas itu ya? Iya, Dek. Tania. Iya ya, Ya, sudah. dokter, yang kaki depan itu disebut kranial. Oh ya. Ya, karena dia kan sebenarnya bukan kaki depan yang mengarah ke atas, tapi sisi depannya kaki itu loh, itu yang disebut kranial. Ya, jadi kan ada gambar gini. Saya akan ambilkan gambar lagi ya, tak googling lagi. Saya tak ngaji di Google lagi. Bijim. Wah ini ada gambar kaki. Saya tak pakai gambarnya Kijang Anoa. Enggak, kalau Anoa enggak usah Kijang ya. Kalau Kijang Anoa itu berarti merek mobil. Ya jadi gini, ya. Nah, ini dia ya. Tadi kan gambar yang ada di bukumu kan seperti itu ya. Nah, ya. Nah, kan gini, Nah, ya. Jadi kalau yang gini ya, bukan berarti kranial itu yang atas gini kranial, bukan ya, tapi justru yang kranial itu adalah struktur yang ini, Dek. Depannya ini loh. Yang marah depannya ini ya toh. Ya jadi depannya kaki ini ya toh itu kranial. Ya jadi depannya kaki ini loh. Ini dia kan mengarah depan ya. Berarti dia kan kranial ya. Kalau yang di belakangnya ya toh, nah ini adalah kaudal, arahnya kan gitu ya. Nah, tapi berhubung kita ini belajar juga tentang ekstremitas, maka yang menjadi wilayah belakang dari kaki, ya toh, kaki depan, nah maka itu adalah istilah dari volar atau palmar atau ya sampai ke bawah sini loh ya. Ya sampai ke apa ini digitinya ya. Nah itu adalah istilah dari palmar, artinya sisi belakang kaki depan, ya sampai ke telapak tangan atau telapak kaki depan kan gitu ya. Nah kalau pelantar dia itu yang di sini belakang, sisi belakang kaki belakang. Nah itu adalah pelantar, ya atau sisi atau telapak kaki atau telapak kaki belakang ya. Sama kalau yang depan sini ini juga kranial ya yang marah depan. Ya kalau ke atas ini adalah superficial ya toh.
Nah, kalau ke bawah ini adalah distal. Ya, ke sini kranial, kaudal, ya toh, dorsal, ventral. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, terus saya tambahi ya toh. Nah, kalau di sini ya toh, ini adalah oral ya. Tapi kalau yang ke sono ya ini adalah oral. Nah, terus kalau yang di daerah sini nanti ya, baik itu nanti arahnya gini ya toh atau gini. Nah, itu adalah nukal ya karena nuke, tengkuk. Ya, kemudian kalau ada di daerah anus ya anal ya. Oke ya. Kalau menuju ke arah pantat, nah istilah pantat ini adalah glutea. Ya, jadi nanti kalau misalkan kamu ada istilah glutea itu ya memang namanya bagus ya. Ya itulah ya nama istilah Latin itu bagus-bagus memang, tapi nanti kamu harus cari artinya ya. Jadi jangan langsung digunakan untuk oh ini tak gunakan untuk istilah anak ya, istilah hewan-hewan saya ya. Jangan ya. Nama hewan itu ya mantan aja kasihkan sebagai nama hewan ya. Nah, tapi kalau istilah Latin itu harus dicari dulu artinya ya. Glutea itu pantat ya. Nah, kalau ada istilah gluteal berarti dia menuju ke arah pantat ya. Nah, demikian ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang apikal yang mana ya, Dok? oh, apikal. Apikal itu puncak ya. Nah, saya bentar. Nah, ya. Jadi gini, mana bagian puncak dari struktur ini? Kan ada ini. Ya, ini puncak ya. Ini juga puncak ya, puncak depan dan puncak atas. Nah, ini bisa kita sebut dengan apikal. Ini juga bisa disebut dengan apikal. Disebut oral juga bisa. Nah, ya. Punggung. Nah, ini juga bisa disebut dengan apikal. Juga bisa disebut dengan dorsal, ya. Ya, tapi kita penggunaan dorsal itu lebih sering dibanding apikal ya. Nah, tapi untuk kalian ketahui saja ya, mana struktur yang disebut dengan apikal ya, apex ya, puncak. Nah, ya, tapi nanti untuk apex yang benar-benar tampak itu apex dari pulmo, paru-paru sama jantung. Ya, jelas nanti ada apikalnya ya. Jantung itu nanti apikalnya kan kayak struktur jantung kan gini toh. Nah, kan kayak buah mangga gini kan. Nah, bawahnya sini apikal. Ya, sini basis. Basis itu dasar, base. Nah, justru kebalik kan kalau jantung kan apikalnya di bawah kan dibanding dengan basis. Harusnya kan apikal kan di puncaknya di atas. Ya. Nah, ini apikal ya, ini basis. Ya, tapi jantung terbalik. Ya. Nah, kalau pulmo nanti beda lagi. Pulmo kan gambarnya kan gini. Nah, ya, pulmo kan gini. Ya, paru-paru kan gini. Ya, apikal nanti yang depan, ya toh. Nah, basis ini yang di belakang. Ya, itu pulmo. Pulmonya hewan. Ya, kalau pulmonya kita kan beda lagi. Pulmonya kita kan gini. Nah, ya. Nah, pulmonya kita apikalnya atas, ya basisnya yang di bawah. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, sekarang akan saya berikan sebuah kesempatan kalian untuk merawat asa. Ya, artinya kita coba. Saya berikan gambar, kalian tebak. Ya, akan saya giveaway, lumayan untuk nambah poin. Nanti ketika ujian, ya usahakan bagus loh ya. Jangan kok NIM-nya itu lebih tinggi dari nilainya. Ya, atau kalau tahu jawaban benar itu ya dijawab yang benar, jangan disalah-salahkan jawabannya ya. Aduh, kurang besar. Bentar. Tapi ini masih terlihat kan ya, share screen saya ya. Terlihat, Dok. Masih Oke. Iya, Dok. Ini ya gambar mana yang enak ya?
Ini sudah besar padahal. Nah, pertanyaan. Kalian kan bisa coret-coret juga kan di situ ya. Ada ini ya, ada menu annotation ya, annotate-nya. Coba dicari ya, annotate ya, annotation. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ya bukan pertanyaan lah ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan arah dari hewan ini, orientasi? Ayo silakan. Saya menjawab, Dok. Ya. Kalau benar baru sebutkan NIM dan akan mendapat giveaway. Ya, annotation-nya, itunya, draw-nya disiapkan. Ya, Dok. Ayo. Bagian yang ini belakang. Di mana? Mana draw-nya? Terus, Dok. Hah? Oh iya, oke. Sebentar. Ya, muncul. Oke, itu bagian apa? Ini yang bagian belakang. Ini caudal, Dok. Terus? Depan ini kranial. Oke, Terus yang atas. Yang atas ini namanya dorsal. Oh. Ini ke bawah ventral. Oke. Terus habis cukup segini apa sama yang bagian apa? Oke, cukup kranial. dulu. Ya, cukup dulu. Ada jawaban yang lain. Saya, Dok, izin. Nah, oke. Saya, Dok. Ya, gantian. Oke. Silakan dari jawaban temanmu tadi, ada jawaban yang lain. Iya, Hari Dokter. ini untuk istilah Latin aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke otot dan osteo. Oke, lanjut. Siapa? Saya, Dokter. Saya Dok, Ya. izin menjawab. Oke. Bung, Bunga lancar, Bung. Iya Pak, iya Pak, iya Dok. Nah, oke. Bunga duluan aja, nanti sebelum mati lagi listriknya. Hai, Bung. Iya. Kalau bentar Dok. Kalau yang bagian ini up oral, kelihatan Dok? Iya, kelihatan. Yang lebih besar aja nggak apa-apa. Pakai apa? Pakai spot, apa namanya? Pakai draw yang lebih besar itu loh. Stabilo atau apa itu. Barangkali temanmu yang pakai Ini. HP nggak kelihatan. Kalau yang ini up oral Dok. Oh. Terus kalau yang ini dorsal, ventral. Ya. Terus kalau yang ini dorsal. Oke, terus. Terus bentar Dok. Kalau Ya. yang ini anal. Oh. Terus ini nukal. Terus apikal puncak yang ini. Kelihatan Dok? Iya, kelihatan. Ya. Kranial mana? Kranial Dok. Oh. Kranial yang ini, yang mulutnya. Oke. Oh, itu mulut temannya yang di depan ya? Terus apa lagi ya tadi? Ventral sudah ya? Ventral sudah. Oke. Sudah Dok. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Dok. Oh. Saya Dok. Ya. Ayo. Siapa dulu ya, Dok? Loh, ya nggak tahu. Oh, saya ya. Dok. Sorry. Ya, saya izin untuk menjawab. Jadi, yang pertama ini
arahnya ke kranial, ke sini. Lalu kalau ke bawah itu namanya itu ke arah kaudal. Lalu untuk ke sini itu arahnya itu ke dorsal. Lalu ke sini itu ventral. Sebentar. Nah, ini oral. Lalu ini anal. Apa lagi ya? Ini plantar. Terus ini palmar. Ini apikal. Bentar. Soalnya antara yang kamu sampaikan sama muncul gambarnya delay. Oke, ya wis lanjut. Oke, sip. Oke, keluar. Oke, Udah, ada lagi. Saya dok. Ayo dok. Saya dok. Oh. Ya, mumpung Saya masih dok. gambarnya masih anu ini, masih Dok. primates. Masih primates. Nanti kalau gambarnya ular bingung kamu. Mana yang dorsal, mana yang ventral. Ayo, siapa tuh? Saya dok. Izin menjawab dok. Ya, duet aja gak apa duet. Saya ya dok. Iya, yuk. Untuk dorsal itu ke arah sini dok. Dorsal. Untuk ventral ke arah sini. Terus untuk kranial itu ke atas dok. Untuk oral itu ke sini dok. Oke, terus. Untuk oral itu ke belakang mulut, belakangnya oral. Untuk caudal itu ke arah ekor atau ke arah bawah dok. Untuk anal sendiri itu ke arah anal atau anus. Untuk plantar itu di bawah, di belakang kaki belakang. Lalu untuk planar atau apa? Planar. Palmar dok. Palmar atau polar itu di belakang kaki yang depan dok. Oke. Nukal. Apa? Nukal di mana nukal? Untuk nukal di tengkuk dok, di daerah sini nukal. Di tengkuk. Oke ya. Jadi yang mendekati betul ya jawaban Ridwan nih. Ya. Nanti Nimu tolong di-chat ya. Oke, nah ya ini untuk struktur primates ya, primata. Ya, adik-adik ya. Jadi perbedaannya di situ. Ya, jadi memang ya ada arah yang berbeda. Jadi dorsal itu tidak selalu harus atas. Ya. Lihat kata dasarnya. Dorsal itu dorsum, punggung. Nah, kalau posisi hewan seperti ini punggungnya kan di belakang, ya sama seperti kita. Nah, kecuali kalau kita merangkak ya atau kalau kita sedang tengkurap gitu, punggung di atas. Ya. Nah, ya, tapi sebenarnya lebih cocok kalian harus tahu dulu istilah kata dasarnya ya. Jadi nanti biar tahu arahnya itu yang benar seperti apa. Loh, kalau sapinya terlentang, Dok. Arah venter tetap di bawah. Namanya terlentang kan arah perutnya di atas, berarti ventral ya di atas. Kalau sapi terlentang ya. Nah, tapi kalau misalkan miring, ya gimana? Mana yang depan, mana yang belakang? Namanya aja miring. Ya. Jadi memang orientasi ini kita kita harus ketahui dulu kata dasarnya ya, baru nanti adik-adik biar bisa mengetahui untuk menentukan arahnya ya. Nah, sekarang akan saya lanjut. Nah, ya.
Jadi begini adik-adik, untuk istilah seperti ini, ya ini memang sama seperti kalau kalian misalkan mau belajar kosakata bahasa Inggris, ya memperbanyak grammar, ya. Jadi nggak tahu ya modelnya kayak gimana kalian belajar ya. Apakah kalian tutupi istilah Latinnya dulu, ya, kemudian kalian akan menebak istilah Latinnya ini setelah melihat maknanya, ya, atau sebaliknya, ya, maknanya yang kalian tutup, ya, kemudian dengan istilah oh anal, oh ini. Jadi kamu menebak maknanya, ya, monggo silahkan ya, karena ini memang sangat apa namanya ya, ya namanya kalau misalkan belajar istilah ya kita harus menghafal istilahnya dahulu ya. Tapi coba akan saya ini ya berikan gambaran yang mungkin menurut adik-adik mudah ya. Superior, ya super, nah ya namanya aja super, ya berarti dia kan atas, lebih di atas kan gitu ya. Nah, tapi masalahnya istilah superior ya ini selain dia bisa dimaknai atas atau apa namanya atas ya atau menarik ke atas ya. Nah, kalau misalkan ini ada istilah lain apa namanya istilah dihubungkan ya lebih dekat dengan kepala di daerah kepala, maka contohnya adalah mulut terletak superior terhadap dagu. Berarti kan mulut terletak di atasnya dagu kan. Nah, ya jadi istilah superior itu atas. Ya, inferior berarti bawah. Nah, makanya kan ada istilah anak itu selalu superior. Nah, berarti kan anak itu selalu berada di atas kan gitu ya. Oh, anak itu inferior. Nah, berarti kan dia selalu ada di bawah. Ya. Oke. Ya, dorsal ya menuju permukaan belakang ya, tapi ini tergantung dulu ya. Hewannya apakah dia hewan yang primata atau tidak ya. Kalau dorsal ya yang hewan sapi ya menuju ke arah atas kan gitu ya. Nah, kalau hewan primata menuju ke arah belakang ya. Karena kata dasarnya dorsum, venter, anus, oral, apexnya. Nah, ini rasa sudah. Kemudian ini anterior. Anterior itu depan. Ya, atau sebelum. Nah, tapi depan ya. Kita menyebutkannya juga bisa depan atau sebelum. Posterior, post itu sesudah atau belakang. Ya, jadi menyebut kata depan itu nanti tidak hanya ini loh ya, kalian rostrum, rostral, anal, cranial. Tidak, ada kalanya nanti menggunakan istilah anterior. Ya, depan. Ya, kalau posterior itu belakang. Nah, ini dia ya, superior atas, inferior ke bawah ya. Nah, apalagi ini ya. Proksimal sudah ya. Proksimal ini menuju atas atau mendekati bidang tubuh, bidang median ya atau poros. Kalau distal ini ke bawah atau menjauhi ya poros tubuh. Volar ini telapak tangan ya. Nah, volar ini sebenarnya lebih pas ini sisi belakang kaki depan atau hanya telapak tangan. Ya, kaki berarti karena kaki depan ya. Nah, ya, volar atau palmar ya. Itu nama lainnya. Telapak tangan, kalau plantar ya telapak kaki. Ulna ini os ulna. Jadi kan gini deh. Ini kalau kita lihat tulang dari manusia ya. Nah, ini kan ada os humerus nih ya. Nah, kemudian ini lengan kalian yang ada sikunya, sikut ya. Nah, ini adalah os ulna. Nah, ini adalah tulang yang di bagian belakang. Kalau depan ini os radius. Ini tulang yang pada sisi depan. Nah, arah yang menunjuk sisi belakang tangan itu adalah ulnar. Kalau arah yang menunjuk sisi depan tangan ya, itu adalah radial. Ya, jadi begitu maknanya ya. Ya, kemudian ini ada fibular, ini os fibula ya, kaki ya. Tibial ini tulang kering ya. Nah, lateral medial. Yang lateral ini menjauhi bidang luar, menjauhi bidang median ya atau menuju sisi luar ya. Kalau medial ini mendekati sisi tengah, mendekati pusat ya. Nah, ya. Jadi begitu. Nah, tapi ini yang pentingnya dexter sinister jangan sampai salah karena kita sering menggunakan itu ya. Dexter itu kanan ya, sinister itu kiri. Dextra itu kanan ya, sinistra itu kiri ya, sama. Externus ini luar. Ya, internus ini dalam. Ya, externus berarti menjauhi pusat atau organ. Tapi kalau internus ini organ yang mendekati pusat atau semakin ke dalam ya, ini internus. Profundus, nah ini kalau
profundus sama superficial ini menjelaskan lapisan. Ya, kalau profundus ini juga semakin ke dalam, ya, tapi berhubungan dengan lapisan. Kalau superficial semakin keluar, ya, hubungannya dengan lapisan, ya, atau permukaan. Ya, profundus itu semakin dalam, ya, superficial itu semakin keluar, ya, atau permukaan. Nah, ya, makanya profundus, ya, externus, ya, atau eksterior, ya. Nah, itu maknanya hampir serupa, yaitu sama-sama menuju ke arah lateral, ya, luar, ya, keluar, ya, atau ke permukaan. Tapi kalau internus, sorry kebalik, ya, superficial atau externus itu keluar, ya. Nah, tapi kalau internus atau profundus itu sama-sama ke dalam. Ya, jadi maknanya itu serupa demikian, ya. Ya, kalau transversus itu gini, ya. Ya, kalau longitudinal itu gini. Ya, jadi yang transversus itu yang vertikal, ya toh. Kalau longitudinal itu yang horizontal, ya. Nah, ya ini ya. Kemudian ekto ini luar, ya, sama seperti superficial ataupun eksterior, ya toh. Endo ini dalam, ya, sama seperti profundus ataupun internus, ya. Epi tepi, ya toh. Meso ini tengah, peri ini sekeliling atau membungkus. Nah, ya, kemarin, ya. Waduh, kok saya menyebut istilah membungkus itu anu, ya. Sekarang jadi saru. Gara-gara Gilang ini. Ya. Peri itu yang mengelilingi atau pembungkusnya. Kemudian dia. Nah, dia ini berarti dia ini penghubung. Nah, ya. Nah, makanya nggak tahu ya, kok kebetulan gitu loh ya, kalau istilah Indonesia ada aku, kau, dan dia. Nah, dia ini penghubung. Nah, bisa menjadi dia ini combe, ya, atau apa itu namanya? Apa itu Dek, namanya, Dek? Combe. Orang yang menjembatani itu, kamu istilahnya apa? Comblang. Nah, atau orang ketiga gitu ya, dia. Nah, ya, melalui menembus dari satu dari yang lain. Nah, ini kok kebetulan nih istilah Indonesianya pas, ya. Jadi gini maksudnya, ya, misalkan ya saya punya tulang gini, ya. Tulangnya anggapan aja lah ini tulangnya. Nah, maka posisi dia itu adalah yang bagian ini. Ini dia. Ini epi, ya. Ini epi. Nah, ya, jadi dia itu yang menghubungkan, ya. Orang ketiga kan dia, ya. Ya, jadi untuk jembatan keledainya gitu, ya. Hipo ini kekurangan atau di bawah. Nah, ya, makanya ada nanti menggunakan hipo sama inferior. Nah, itu serupa, ya, tapi hipo ini untuk untuk mengistilahkan kadar atau level sesuatu, ya, hipo, ya, kekurangan. Kalau hiper ini kelebihan, ya. Nah, kebanyakan, ya, atau kakean kan itu, ya. Nah, ya, itu hipo sama hiper. Basis, ya, ini kata dasarnya adalah base, ya, dasar, ya toh. Nah, apex ini puncak, gitu ya. Margo ini tepian. Nah, sama seperti margin. Ya, jadi margin itu kata dasarnya, ya. Marginal itu kan pinggiran. Nah, ya. Nah, margo, ya, tepian. Ya, margo mulya berarti orang tepian yang sangat mulia, gitu ya. Meskipun orang pinggiran tapi dia tetap mulia, gitu. Itu istilah margo mulya. Ya, nah. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Istilah-istilah Latin ini harus dikenalkan dulu sebelum kalian mulai kena istilah Latin yang bawahnya itu nanti pusing. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Apa, Min? Tadi artinya ulna sama tibia itu apa ya, Dok, masing-masing, Dok? Beda. Kalau ulna itu di kaki depan atau tangan. Karena di tangan kita itu kan yang itu loh, yang tangan bawahnya lengan atas, ya. Itu kan ada dua tangan di sini, ya. Ada humerus kan. Bentar.
Nah, ini kan humerus, ya kan? Nah, sementara ini kan ada lengan kita, lengan bawah. Ini kan os ulna yang ada sikutnya ini loh, yang menonjol, sikut. Nah, itu adalah bagian dari os ulna. Kalau yang depan ini adalah os radius. Ya. Os radius berarti tulang lengan depan. Ya. Nah, kalau kata dasar arah dari ulna itu adalah ulnar. Tapi kalau arah untuk radius itu radial. Berbeda dengan tibia, ini kan kaki. Ya, ini ada paha atas ya. Nah, ini ada paha bawah. Kalau fibular itu ini yang ini loh, apa namanya? Tulang kecil ini loh ya. Ini kan tulang betis ini. Ya, fibula. Nah, kalau yang ini kan tulang tibia, tulang kering. Kalau kalian main bola terus pakai deker itu kan yang ini yang dideker. Kan bukan betisnya di deker. Ngapain betis di deker? Kan dia kan sudah ada otot yang melindungi kan gitu ya. Kalau tulang keras ini kan depan itu kan nggak ada otot, kan langsung kulit, langsung ketemu tulang. Nah itu kalau benturan itu kan ya traumatik sekali ya kan. Nah makanya harus dilindungi dengan plat nomor atau dengan apa namanya bambu sebagai deker. Nah itu karena tulang kering, tulang tibia. Ya berbeda kalau tibia ini di kaki belakang ya atau di kaki ya. Tapi kalau ulna ini di tangan ya atau kaki depan. Ya. Jadi ada dua pasang tulang ya di kaki depan yaitu radius ulna. Kalau dua pasang tulang di kaki belakang itu tibia fibula ya. Nah, kita nanti belajar osteo ini harusnya ya pegang tulang asli ya. Kita tulang nanti isinya tutor video itu nanti kalian akan bingung sebingung-bingungnya. Ya, jadi ini ya, ada pasangan tulang itu yang ini ya. Ada radius ulna, kalau kaki atau kaki belakang ini tibia fibula ya. Begitu ya Min ya. Siap, Dok. Oke. Yang lain? Saya lanjut. Lanjut ya. Nah, Dokter, sekarang permisi, saya izin bertanya. Ya, gimana, Dek? Itu kan ada fasies sama fasialis. Itu bedanya di mana ya, Dok? Kan sama-sama di muka gitu, Dok. Iya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Ada istilah fasies, ada fasialis, ya. Ada facie. Nah, nanti kan gitu ya. Padahal kan sama-sama kata dasarnya adalah face, ya, muka. Kan gitu ya. Nah, fasies ini semua permukaan itu kita sebut dengan fasies. Ya. Tapi kalau fasialis itu hanya spesifik untuk muka, wajah. Ya. Tapi kalau fasies itu semua bisa kita sebut dengan permukaan, ya, tidak spesifik hanya untuk muka. Ya, jadi misalkan di tangan, ini ada fasiesnya, iya, fasies dari kulit kan gitu ya. Nah, berarti kan sudah kita mengarahnya kan sudah permukaan dari kulit, ya, fasies dari kulit. Ya, atau superficial dari kulit. Nah, ya sama saja. Tapi kalau fasialis itu spesifik untuk wajah atau muka. Atau facie itu spesifik untuk wajah atau muka. Nah, tapi kalau fascia, fascia ini adalah lembarannya. Nah, lembaran yang berada di permukaan. Wah, ya. Jadi kalau fascia ini adalah lembarannya yang berada di permukaan. Dia nanti bisa membungkus tulang, ya bisa membungkus otot atau membungkus organ-organ yang lain. Itu disebut dengan fascia. Ya, tapi kalau fovea, fovea, fossa itu sama-sama, Dek. Ya, sama-sama legok istilahnya. Kalau fossa itu memang legok ya, struktur yang seperti apa ya? Kawah. Ya, cekung. Nah, tapi fovea ini adalah seperti bekas tekanan ya, depresi kecil pada permukaan struktur atau organ. Ini fovea. Sama-sama cekungan. Sama-sama istilahnya itu adalah fossa. Ya, tapi fossa itu mungkin kalau kita di anatomi itu kalau lebih besar itu, oh ini fossa ini. Bisa berdasarkan ukuran juga, Dok. Iya, ya. Nah, tapi kalau lebih pas juga ya lihat atlas kita ya. Jadi fovea dan fossa ini memiliki makna yang sama ya, yang serupa. Kemudian ada foramen. Foramen ini lubang. Lubang ini juga bisa disebut dengan hiatus. Nah, ya. Tapi hiatus ini nanti khususnya lubang khusus kalau hiatus. Kebanyakan kita kalau nyebut lubang itu foramen. Ya, saluran alami. Kemudian ada sulcus. Kalau sulcus ini cekungan yang terbuka.
Nah, tapi kalau kanal itu cekungan yang tertutup. Nanti mungkin ada istilah canal. Ya, jadi kalau kalian pernah baca di surat kabar kan ada kanal ya, got atau apa, selokan ya, kanal. Nah, itu berarti saluran yang tertutup kalau kanal ya. Tapi kalau sulkus, nah itu saluran yang terbuka ya, selokan itu sendiri. Tapi kalau selokannya tertutup kan disebut dengan kanal. Ya. Jadi itu ya perbedaannya. Ya, vasikulus ini anunya otot kemarinnya, serabut ototnya ya. Nah, ini kanalis ya. Kanal ini saluran yang tertutup ya, saluran tubuler ya, berongga. Nah, tapi kalau rongga sendiri itu kafum ya. Jadi kafum itu adalah rongga atau ruangan ya. Kalau kaverna itu sejenis rongga, tapi dia itu berlubang-lubang banyak. Sama seperti rumah tawon itu kan berlubang-lubang ya. Nah, itu disebut dengan kaverna, ya kaverne. Ada dari kalian yang ini kena fobia lubang-lubang kecil-kecil gitu itu, terus merasa geli gitu. Ada ya? Tritiofobia. Ya. Yang lubang-lubang kecil itu adalah kaverne, ya. Nah, cavernosus ya. Nah, ya. Oke ya. Kemudian kaput, ya istilah dasarnya adalah kapital, kepala. Ya. Nah, ya, ini istilahnya. Kondilus, kalau kondilus itu apa namanya? Benjolan ya, benjolan sendi yang halus ya. Nah, ini cocoknya ini untuk persendian ya. Kondilus itu bonggolan sendi atau benjolan sendi ya. Kalau kolum ini leher ya. Bagian badan yang menghubungkan kepala dengan badan ya, berarti kan leher ya, kolum. Ya, spina. Ya. Nanti kalau adik-adik ada istilah spina, crista, processus ya. Sama-sama dia itu adalah taju yang meruncing ya. Bedanya kalau spina ini tonjolan seperti cula ya atau yang memanjang nanti. Nah, kalau crista ini yang rigi atau bergerigi ya, itu crista. Ya. Nah, kalau processus itu taju yang runcing. Ya, nanti juga ada istilah trochanter sama tuberositas tuberculum ya. Nah, itu sama-sama taju juga ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya nanti adalah ininya apa namanya, letak tulang ekstremitas yang digunakan. Kalau kaki belakang nanti kebanyakan menggunakan trochanter. Kalau kaki depan itu tuberositas tuberculum ya. Magnus besar ya, magnum ya toh, magna. Nah, ya. Brevis atau brevia ini pendek ya. Major ya atau majus ini lebih besar ya, minor ya lebih kecil ya. Durum ini keras ya, mole ini lunak. Ya, supra di atas, infra di bawah ya. Sama seperti superior, sama seperti inferior ya. Sama seperti proksimal, sama seperti distal. Ya, itu istilahnya. Nah, ini tadi ya, median kan membagi tepat di tengah-tengah ya. Oh, ini istilah untuk median. Ya, simetris. Ya, sehingga nanti membelah menjadi simetris ya, bilateral simetris itu median. Tapi kalau sagital itu yang sejajar dengan median. Ya. Nah, ini ya sagital. Ya, jadi kalau sagital itu yang sejajar dengan median ya. Nah, tapi kalau median sendiri itu pas di tengah ya, simetris. Ya, luar sendiri adalah lateral ya kalau luar sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ya, jika tidak akan coba saya review kembali ke osteologi. Ya, sambil jalan silakan jika ada yang ingin bertanya. Yang presensi belum presensi, silakan presensi dulu loh ya. Late gak apa-apa daripada abstain ya. Tapi memang lebih baik sih tepat waktu ya, jangan abstain ya.
Oh ya, sekarang kita coba ke osteologi ya. Ya, sudah keluar ya slide saya. Ya, osteologi. Ya, tentang tulang ya, osteon. Ya. Nah, kalau menyusun tulang itu adalah skelet, ya, skeleton. Ya, penyusunan tulang. Susunan tulang itu skeleton. Nah, ya rasanya ini kita, nah ini ya batasan ya. Nah, sampai di sini adalah topik embriologi ya gitu ya. Jadi semuanya ini adalah topik pembahasan dari embriologi ya. Sampai seekor hewan ataupun individu tersebut dilahirkan, nah itu baru masuk ke ontogeni ya atau anatomi. Nah, apa saja fungsi tulang ya? Nah, fungsi tulang adalah ini ya, yang menunjang dan memberi bentuk tubuh. Ya, jadi yang membuat kita bisa berdiri tegak ya, tidak bongkok, berjalan dengan itu namanya normal, tidak sempoyongan ya. Nah, itu adalah tulang ya, karena yang memberi bentuk tubuh, meskipun yang menggerakkan adalah otot ya, sesuai perintah saraf kan gitu. Ya, kemudian fungsi tulang yang lain adalah melindungi organ viscera ya, contohnya adalah otak ya yang dilindungi oleh kranium. Kemudian adalah jantung sama pulmo, dia yang dilindungi oleh os costae ya, tulang rusuk atau iga. Kemudian sebagai alat gerak pasif ya. Kemudian perlekatan otot. Nah, ya, otot lurik, otot skelet atau otot rangka itu nempelnya di tulang ya. Oke, kemudian pembuatan sel darah. Nah, jadi untuk tulang ini memang adalah tempat proses hematopoietik ya, atau proses pembentukan darah. Nah, ini kalian tahu, terutama tulang mana yang dia berfungsi sebagai pembentukan darah. Jadi kalian nggak perlu khawatir jika donor darah ya, satu kali donor habis 1 galon gitu, nggak usah khawatir darah kalian kurang, jangan ya. Karena semakin banyak kita memberi itu semakin banyak kita menerima, artinya produksi darah itu semakin banyak. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir karena di situ sudah ada pabriknya ya. Selain tulang ya toh, itu juga ada di limpa ya sama di hepar ya, itu pabrik pembuatan darah ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, di struktur tulang yang mana yang dia akan memproduksi darah dengan jumlah yang lebih banyak? Ada yang tahu? Menjawab dong. Dok. Ya. Izin menjawab. Gimana? Sumsum tulang, Dok. Sumsum tulang itu tulang apa? Sumsum tulang belakang, Dok. Tulang belakang, ya. Tulang belakang itu tulang apa? Kepala kalau misalkan tidur itu juga ngadep ke belakang loh, ngadep ke belakang atau depan loh. Kemudian tulang apa namanya? Tulang kaki atau tulang ekor kalau kita misalkan sedang merangkak gitu juga menghadap ke belakang. Nah, tulang apa? Izin menjawab, Dok. Ada istilah latinnya nggak? Tahu nggak? Apa, Riz? Lu dipatahin Mbak Aris kayak istilah latin. Sumsum tulang punggung, Dok. Insya Allah. Tambah sumsum tulang punggung. Ya bener. Cuma istilah latinnya apa? Izin menjawab, Dok. Dok. Columnar vertebralis. Ya, atau vertebrae. Ya, atau backbone ya, tulang belakang. Jadi vertebrae ya atau vertebralis. Nah, atau kalau susunan tulang belakang adalah columna vertebralis. Itu adalah susunan tulang belakang. Nah, dia itu yang paling banyak ya memproduksi sel darah. Ya, terutama sel darah merah. Ya, kalau sel darah putih ini tugasnya adalah kelenjar limfatik ya, limpa. Nah, sel darah merah itu banyak produksi di sana. Ya memang ya, oleh karena itu ada penyakit itu ya, apa namanya? Pernah dengar istilah kanker darah ya? Atau ini apa namanya? Kena limfoma. Nah, ya. Nah, itu kan mereka terapinya kan harus dengan terapi cangkok tulang ya. Nah, itulah kenapa memang sumsum tulang belakang itu sangat vital perannya ya. Nah, kita nggak perlu khawatir ya kekurangan sel darah merah selama sumsum tulang belakang kita itu dalam kondisi yang bagus ya. Memang ditunjang oleh limpa dan hepar ya.
Nah, itulah kenapa pembuatan sel darah itu, semua tulang itu bisa mensintesis, semua tulang itu bisa menyimpan sel darah merah. Ya, tapi untuk sumsum tulang belakang atau kolumna vertebralis itu nanti yang paling banyak menghasilkan, memproduksi. Oke ya, sampai di sini deal ya. Oke, tadi silakan tulis NIM-nya. Ya, jangan lupa, ya itu berharga gitu ya. Kita harus memberikan award kepada setiap mahasiswa yang bisa menemukan clue dari setiap pertanyaan bodong ya, pertanyaan liar. Nah, sekarang reservoir unsur kalsium dan fosfat. Ya, berarti di tulang itu juga untuk menyimpan kadar kalsium dan juga fosfor. Ya, oleh karena itu inilah kenapa ketika nggak hanya tulang ya, gigi juga, gigi kan juga bagian dari tulang ya. Nah, oleh karena itu tulang ini sangat penting ya untuk cadangan kalsium kita ya, kecuali saat kondisi di mana osteoporosis mulai terjadi. Tulang sekarang ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada skeleton sumbu tubuh ya. Kemudian ada skeleton visceral. Ini tulang-tulang yang nanti ada pada organ jeruan. Dan ada tulang gerak. Nah, alat gerak. Kalau skeleton aksial contohnya ya, poros tubuh berarti dimulai dari kepala ya toh sampai ke tulang ekor. Ya, berarti mulai dari kepala ya, tulang leher, tulang punggung, pinggang, pinggul ya sampai tulang ekor. Itu adalah columna vertebralis ya. Kranium sampai columna vertebralis itu adalah apa namanya bagian dari os aksialis atau tulang poros tubuh. Ya, kemudian yang lain ya ada osternum ya. Osternum ini adalah tulang perisai dada. Ya, jadi yang ada di depan dada kita tepat itu adalah osternum. Ya. Nah, kemudian koste. Koste ini iga atau tulang rusuk ya, dan pelvis. Pelvis ini pinggul. Ya, pinggul ya. Ya, jadi ini adalah skeleton aksial atau tulang-tulang yang masuk ke dalam sumbu tubuh kita. Nah, kemudian untuk alat gerak, tulang alat gerak ini ya ada osa ekstremitas baik itu kranial sampai ke kaudal ya. Ekstremitas kranial itu ya tangan, ya ekstremitas kaudal ya kaki, ya. Dan ada beberapa tulang-tulang pada organ jeruan, yaitu ada os vesali, ya. Os vesali itu ada di telapak ini, telapakan tangan, ya. Itu ada yang menghimpit pembuluh darah di telapak tangan itu ada os vesali. Ya, os penis ini akan dimiliki oleh anjing, ya. Nah, kemudian os glandis ini juga ada di anjing. Os cordis ini tulang-tulang pada jantung ya. Nah, ini ruminansia yang ada ini yang memiliki os cordis ini. Ya, kemudian os hyoid ya. Kalau os hyoid ini tulang pada lidah. Ya, jadi hewan itu lidah kita itu juga memiliki tulang di pangkalnya ya. Di apa namanya? Di bagian menempelnya lidah itu akan menempel pada os hyoid namanya ya. Nah, itulah kenapa apa namanya lidah kita itu tidak sampai tertelan meskipun apa namanya sangat elastis dan panjang. Nah, makanya kita tidak sampai menelan lidah ya. Nah, memang kecuali ada gerakan refleks yang membuat lidah itu tertelan ya. Nah, itu yang pasti akan sesak nafas ya. Nah, itu bahaya, itu harus segera ditarik ya. Ya, jadi ini ya beberapa tulang yang ada pada tubuh. Nah, ini maksud saya adalah skeleton aksial ya. Jadi dimulai dari kranium ya sampai dia tulang vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis sampai vertebrae coccygealis ini. Ya, jadi poros tulang ini adalah os aksial. Ya, plus costae ya dan sternum. Ya, sama pelvis ini ya. Jadi itu adalah tulang aksial. Kemudian kalau tulang gerak itu ini ya, nah kaki depan ya toh. Kemudian kaki belakang. Nah, ya, ini adalah skeleton appendicularis ya, tulang untuk pergerakan ya, ekstremitas ya untuk movement. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada os vesali nih. Ya, nah ini ada di telapakan kaki ya, os vesali.
Jadi di telapak kita itu ya ini ada juga os vesali. Kemudian ada os penis. Nah ini os penis pada anjing ya, bakulum ini ya. Nah, ini juga struktur dari os penisnya ya. Glandis. Nah, os glandis itu ini. Jadi kalau kalian misalkan pernah melihat anjing saat kopulasi atau saat kawin gitu ya, itu kan gland penis dari anjing itu kan bisa membesar, mengunci ke betina sampai semua fraksi semen atau spermatozoa itu dikeluarkan. Ya itu baru bisa kempes dan lepas. Nah, tapi kalau itu belum selesai, maka terus ngunci ya. Nah, oleh karena kita nggak boleh ganggu anjing yang sedang kopulasi ya, dolim kita nanti ya. Ya karena mereka memiliki os glandis ya. Os cordis, nah ini ya ditemukan pada ruminansia ya. Sapi, kambing ya, rusa, banteng ya, domba ya. Nah, itu ditemukan os cordis ini. Os hyoid semuanya memiliki ini ya. Terletak pada pangkal lidah atau tempat menempelnya lidah di trachea ya. Nah, kemudian secara bentuk ini tulang dibagi menjadi 4 ya. Ada tulang panjang yaitu longa. Ya, ada os plana, tulang pipih ya. Plana itu pipi ya, longa panjang, kemudian ossa brevia, brevia itu pendek. Ya, nah ini tulang-tulang pendek. Kemudian ada ossa irregularia. Nah, ossa irregularia itu tak beraturan. Contohnya adalah tulang-tulang vertebre. Ya, kalau ossa brevia contohnya itu ya ada patella, tulang tempurung lutut itu ya. Terus ada tulang-tulang telapak tangan, telapak kaki, itu adalah contoh-contoh ossa brevia. Nah, untuk os plana, ossa plana itu contohnya adalah ossa scapula ini ya. Scapula, os cranii, os pelvis. Nah, itu ciri os plana. Tulang panjang cirinya ya humerus, radius ulna, ya tibia fibula, femur, ya. Itu adalah cirinya. Ya, contohnya. Ya, ini next ya, nggak apa-apa, nggak usah dihafal ya jumlah ruas. Semakin dewasa atau semakin tua seekor individu, jumlah tulang itu semakin kecil. Jumlahnya semakin sedikit ya. Bukan semakin kecil ya, semakin sedikit. Karena banyak tulang yang sudah mulai menyatu atau fusi. Nah, berbeda dengan saat bayi, saat muda. Nah, itu tulangnya masih banyak karena masih belum terjadi fusi penyatuan ya. Oleh karena itu adik-adik nanti ya mungkin perbedaannya di sini ya. Neonatus baru lahir ya, neonatal ya, berarti baru lahir ya itu 270 ya. Ketika dewasa itu 206 ya karena sudah mulai fusi. Ini ada yang paham? Proses pembentukan tulang atau osteogenesis. Ya. Jadi kita memiliki 2 proses, yaitu intramembranosa atau proses primer dan intrakartilagenosa, proses sekunder. Proses primer dia adalah pembentukan tulang dewasa. Ya. Kalau proses sekunder dia pembentukan tulang muda. Ya, tulang dewasa itu adalah tulang-tulang sejati, yang tulang-tulang keras kita itu. Sementara tulang sekunder atau tulang muda itu adalah tulang rawan, kartilago. Nah, kalau nanti adik-adik ketemu dengan istilah belakangnya kok sit, nah ya berarti itu adalah sel. Osteo ini tulang, ya. Osteosit berarti sel tulang kan gitu ya. Kalau kondrosit berarti sel tulang rawan, ya karena kondro. Ya, sel kondrosit berarti sel tulang rawan. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Sel mesenkim ini adalah sel multipoten yang bisa membentuk tulangnya, bisa membentuk sel. Ya. Kemudian osteoblas ini pemicu. Blas ini yang memicu. Ya. Blas kan meledak ya, nah, yang memicu. Osteoblas berarti yang memicu pembentukan tulang. Maka akan selanjutnya terbentuklah osteosit. Nah, kemudian osteosit banyak terbentuk memadat. Ya, membentuk matriks-matriks yang padat. Nah, inilah proses kalsifikasi. Nah, kemudian kalau yang intrakartilagenosa atau pembentukan osifikasi sekunder itu sama, didahului oleh sel-sel mesenkim, ya sel-sel mesenkim. Kemudian kondroblas, ya karena ini sekunder, ya tulang rawan, ya kartilago, ya kondroblas. Ya kemudian akan membentuk kondrosit. Nah, kemudian sama memadat mengental ya. Nah, akan terbentuklah tulang rawan di sini ya, osifikasi sama. Ya, jadi ini kita di tulang ini memiliki 2 tipe osifikasi.
Ya, contohnya kali ini ya di tulang-tulang keras kita ya, di kaki, tangan dan sebagainya. Tapi kalau intracartilaginosa ini ada di daun telinga, ya, cuping hidung, ya, persendian. Nah, itu adalah titik-titik tulang rawan. Adik mungkin bertanya ya, kalau misalkan ditindih di hidungnya itu dok, atau yang sapi dipasang peluh itu gimana dok? Iya, karena dia tulang rawan, elastis kan ya, bisa dipasang tindik atau peluh di situ ya, tapi nggak mungkin dilakukan di tulang keras. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kalian yang mungkin menindik hidung itu ya nggak ada bedanya sebenarnya dengan sapi ya, atau siapa itu yang hobi menindik memberikan rasa sakit pada tubuh yang sangat sempurna itu ya nggak ada bedanya. Ya, fungsi osteoblas atau kondroblas adalah merusak, ya, memicu biar proses osifikasi itu berlangsung, ya, dan itu akan selalu terjadi seperti itu, ya. Kemudian pusat osifikasi ini ada 2 titik, ya, ada tepi, ya, epifisis tepi atau di tengah diafisis. Tadinya dia itu kan antara, ya. Jadi titik tepi epifisis atau titik tengah, ya, diafisis. Kalau dari tengah keluar, ya toh, ini namanya interstitial. Nah, ya. Jadi kalau pertumbuhan tulang, ya. Jadi ada tulang nih di daerah sini rusak, ya. Sini rusak. Nah, titik tumbuhnya dia dari tengah keluar sini, ya toh. Gini. Nah, maka ini adalah pertumbuhan interstitial. Tapi kalau sebaliknya pertumbuhannya dari tepi ke dalam, ya toh. Dari tepi ke dalam, maka dia adalah aposisional. Ya, itu perbedaannya, ya. Jadi pertumbuhan tulang itu ada 2 mekanisme demikian. Oleh karena itu ketika terjadi fraktur itu cepat sebenarnya proses kesembuhannya. Kurang lebih 2 sampai 1 bulan, ya. 2 minggu sampai 4 minggu, ya, atau 1 bulan itu tulang itu sudah bisa menyatu, sudah bisa kompak, ya. Ya, itu untuk ketika terjadi traumatik, ya. Ya. Oke ya. Nah, ini ada istilah periosteum. Peri ini pembungkus, osteum ini tulangnya. Jadi yang membungkus tulangnya. Nah, membrana di permukaan luar tulangnya. Nah, dia yang membungkus tulang ya, yang melapisi tulang. Indo berarti dalam ya. Ya, lapisan dalam tulang ya, yang nanti dia akan ada kanal Havertz. Nah, kanal Havertz ini kita secara makro nggak tahu. Nah, nanti kalau kita belajar anatomi mikro ya, histologi baru tahu ya. Endosteum. Nah, medula osseum ini berarti tengah-tengah tulang. Nah, kalau kalian yang pernah makan sumsum ya, yang di tengah-tengahnya ada sumsum yang kalian sedot, nah itu adalah terdapat pada daerah medula osseum ya. Ya. Nah, ada yang merah dan ada yang kuning. Ya. Nah, kenapa kok bisa warna merah dan kuning, Dok? Ya, tadi kan tulang kan untuk proses hematopoiesis ya, pembentukan darah. Nah, itulah kenapa di situ ya sumsum tulang ya toh juga ada sumsumnya ya. Jadi sumsum tulang itu nggak hanya di sumsum tulang belakang, tapi sumsum tulang-tulang panjang itu juga ada sumsumnya ya. Nah, karena mereka memiliki medula osseum. Nah, yang itu adalah banyak vaskularisasi atau pembuluh darah di sana ya. Oke ya. Kalau warna ya rubra ini merah ya. Nah, kalau flava ini kuning. Nah, kan gitu ya. Jadi itu tadi ya, rubra merah, flava kuning. Kalau putih itu alba. Ya, kalau abu-abu itu grisea, kan gitu ya. Hijau itu kloro ya. Biru itu cyano. Nah, ya. Jadi adik-adik istilah warna itu juga jangan sampai tidak tahu ya. Nah, kemudian adik-adik di tulang itu nanti adik-adik juga akan menemukan ada lubang ya, yaitu foramen nutrisia. Ya, jadi lubang yang nanti itu akan dilewati oleh pembuluh darah, yang mana pembuluh darah itulah yang memberikan nutrisi pada tulang. Ya, makanya disebut dengan foramen nutrisia di sini ya. Nah, itu pada tulang ya. Ada lubangnya. Nah, ya, nah ini dia ya. Ini kan medula osseum tengah-tengahnya sini ya. Nah, yang isinya sumsum tulang ya.
Ya, ini substansia compacta ya toh. Kompak berarti kan yang rapat ya. Nah, yang ini agak berlubang-lubang ini adalah substansia spongiosa, spong ya. Nah, kemudian jika ada lubang yang masuk ya, ini adalah foramen nutrisia. Ya, struktur makro jika kita bedah ya dari tulang. Ya. Kompakta yang rapat ya, spongiosa yang berongga ya. Oke. Oke, ini tinggal hanya untuk diketahui saja ya komposisi-komposisi gini karena sangat berbeda ya. Berbeda tergantung dari usia dan spesies hewan ya komposisi ya, makanya hanya untuk diketahui, tidak perlu dihafal angka-angka gitu ya. Kelengkapan tulang. Oke, nah pada tulang ini nanti dia akan menjumpai tulang rawan ya, kemudian ada tendon. Nah, tendon kan kemarin kan yang pada otot ya. Nah, tapi dia nanti kan ujungnya dia kan nempel pada tulang yang fungsinya untuk menggerakkan ya pada akhirnya. Oleh karena itu tulang kan alat gerak pasif ya. Nah, ligamen ini juga nempel pada tulangnya dari otot dia kelanjutannya. Nah, ini dia istilahnya. Ya. Ada taju ya. Nah, taju ini ada prosesus, tuberositas, tuberculum, trochanter. Nah, ya, bedanya adalah seperti ini ya. Prosesus ini penonjolan yang umum. Tuberositas berbentuk bulat. Ya. Tuberculum ini lebih kecil. Ya, trochanter. Nah, trochanter ini langsung saya sampaikan saja dia hanya digunakan untuk kaki belakangnya trochanter. Ya, kemudian spina ini yang menjulang ya, runcing itu spina. Ya, sama-sama semuanya ini adalah yang menonjol ya. Nah, ya, contohnya seperti ini ya. Kalau yang ke atas ini ya toh. Ya toh. Nah, ini ke atas ini adalah prosesus spinosus. Nah, tapi kalau yang ke samping ya toh, nah, ini adalah prosesus transversus. Nah, ini adalah vertebrae lumbalis ini ya, tulang pinggang. Ya, yang melindungi ginjal kita ya. Ya, jadi yang lurus gini ini prosesus spinosus ya toh. Yang ke samping ini adalah prosesus transversus. Oke. Oh ya, istilah yang lain ya. Linea itu garis ya, line ya. Krista tadi sudah, krista adalah rigi yang tajam, kabut kepala, kolum leher ya toh, kondilus ini bonjolan sendi ya. Kondil, epikondilus ini tepian benjolan sendi ya. Kelanjutan dari kondilus yang tidak membentuk persendian ya. Ini epikondilus. Ya. Jadi dia yang menjauhi persendian ya. Trochlea ini struktur seperti katrol ya toh. Nah, cavitas glenoidalis ini khusus pada skapula nanti ya, kaki depan. Nah, kalau acetabulum ini khusus untuk kaki belakang. Ya, keduanya sama-sama cekungan. Ya, nah, bedanya untuk cavitas glenoidalis ini nanti hanya digunakan di skapula deh. Ya, kalau acetabulum hanya digunakan pada pelvis ya atau pinggul. Ya, nah fossa dan fovea kan cekungan ya, sama tadi seperti yang saya sampaikan awal. Nah, kemudian ada istilah alai. Alai ini sayap. Ya. Sulcus alur yang tertutup ya, impresio ini tekanan ya. Impresio tekanan, foramen lubang, kanalis ini alur yang tertutup ya, atau saluran yang tertutup ya, lubang yang panjang ya, yang dia itu tertutup. Ya. Nah, kemudian adik-adik harus bisa membedakan ya fisura, incisura, dan fraktura. Kalau fisura dia itu retak. Kalau incisura itu sobek. Tapi kalau fraktura itu patah. Ya, jadi ini untuk membedakan istilah ya. Fisura itu retak ya, incisura itu sobek ya toh. Kalau fraktura itu patah. Ya, jadi perbedaannya di situ ya. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya sudah selesai nih ya untuk review di osteo. Ada yang ingin saya review lagi atau sudah cukup? Permisi dok. Nah, ada pertanyaan?
bukan bertanya tapi mau menyampaikan apa boleh minta PPT-nya, Dok? Tuh, PPT bukannya itu ada ya aula ya? Berbeda, Dok. Punyanya dokter lebih enak dipandang. Lebih enak dipandang, kon. Iya, saya itu sebenarnya itu juga pengen buat PPT itu yang nggak full tulisan kayak kali kita mindah koran gitu loh ya. Jadi, poin-poinnya gampang dipahami, Dok. Buat belajar. Enak membuat, tapi ya itu kalau minusnya PPT saya kalau cuma isi gambar itu, kalian bacanya gambar opo, ini karpe, ini gambar apa maksudnya ini kan gitu kadang-kadang ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya share aja ya di aula ya. Oke, sama itu nggak, Dok? Apa? Oh, direkord. Gak jadi, Dok. Direkord untuk tak nanti diupload ya. Share itunya, recordingnya, iya. Recordingnya ini saya share ya. Terima kasih, Dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah ya, clear ya. Oke, memang tampak berat ya, makanya kita belajar anatomi, embrio, biokimia itu harus kita apa namanya angsur, yang nggak bisa dibuat sistem SKS gitu itu ya. Nah, kalian harus bisa sering berlatih memang, latihan soal ya. Nah, kalian kalau misalkan punya kakak tingkat gitu ya, PDKT lah ke mereka ya, barangkali dapat apa itu namanya warisan atau lungsuran soal-soal sebelumnya, nah, biar nanti tahu tipikal soal yang diujikan. Nah, makanya itu pentingnya kedekatan ya. Nggak apa-apa, karena kalian sosok maba itu mesti selalu posisi butuh kan gitu ya. Nggak apa-apa, kalian kan butuh perlindungan. Seniormu butuh kasih sayang ya, simbiosis mutualisme. Makanya nggak kaget kalian kalau misalkan di apa namanya kakak tingkatmu nyaper gitu, nggak usah gitu ya, manfaatkan mereka ya. Oke ya, jika sudah tidak ada pertanyaan ya, nanti bagian ini saya cut kok, tenang aja. Hanya untuk joke ya. Jadi kalian belajarnya nanti silakan ya, bisa bertanya ke kakak tingkat nanti tipikal-tipikal soalnya seperti apa ya. Dan saya rencana ada tutor, nanti kalian bisa menghubungi asisten dosen anatomi yang bisa kalian gunakan untuk tutorial ya. Tutorialnya melalui daring juga ya. Jadi silakan tutorial suka hati ya, menentukan jadwal sendiri dengan asdos saya nanti ya. Nanti akan saya bagi kelompok dan saya acak kelompoknya ya. Nah, saya acak berdasar nilai ini nanti, nilai kuis kalian nanti, nilai ujian blok nanti ya. Biar nanti tidak pinter kumpul pinter semua, yang kurang pinter kumpul pinter kurang pinter semua ya. Nanti kalau yang pinter kumpul pinter semua nanti adu vokal nanti ya, jual beli omongan. Tapi kalau yang nggak pinter terus kumpul sama nggak pinter nanti nggak ada perubahan, tertinggal nanti ada kesenjangan ya, biar semuanya nyebar sehingga distribusinya rata ya. Jadi itu informasi dari saya ya, selamat belajar ya, semoga sehat selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Dokter. Oke. Masih